Perbedaan kepercayaan Sunda dan Bali. Dapat kita lihat, dari sisi tradisi di Bali Aga dengan Sunda Wiwitan itu hampir sama. Salah satu contohnya, yaitu pada orang yang meninggal, akan dikuburkan dan tidak dibakar. Mengambil buah tidak diperbolehkan, kecuali menunggu buahnya jatuh dari pohonnya. Toilet tidak boleh ada yang di atas, harus berada di bawah dan di luar rumah. Dari sisi hak kepemilikan tanah juga tidak ada hak milik, karena bagi mereka, semua tanah itu adalah milik adat. Hindu yang ada di Bali sebenarnya hanya berdasarkan hukum saja, atau mereknya saja. Sedangkan tradisinya masih banyak yang mengalir dari Pulau Jawa. Salah satu contohnya, di Bali ada Padmasana dan Surya, yang mana berasal dari ajaran Jawa. Yang saya tahu, di Pulau Bali terdapat Bali Aga dan Bali Majapahit. Yang disebut Bali Majapahit, dari sisi tradisi dan ajarannya juga tentunya sangat berbeda, dan bukan Bali India. Menurut saya, orang Bali dengan orang Sunda Wiwitan itu perbedaannya hanya satu. Orang Sunda tidak mengenal simbolisasi ketuhanan dan tidak mengenal tempat ibadah. Karena bagi orang Sunda, seluruh bumi ini pada dasarnya adalah tempat ibadah. Tuhan atau Sang Hyang Widi, bagi orang Sunda ada di mana-mana, dan dimanapun kita memandang, maka di situ pasti ada Tuhan. Sementara orang Bali itu simbolisasinya kuat, sehingga biaya orang Bali lebih tinggi dibanding orang Sunda Wiwitan. Karena orang Sunda ibadahnya tidak mengeluarkan biaya, maka dari itu, pemahamannya kalau kita belajar atau melihat dari Bali, Bali itu merupakan simbolisasi, dan banyak membicarakan tentang simbol. Sedangkan kalau orang Sunda, lebih ke esensi atau substansinya. Maka kalau dalam kaidah Islam, Bali itu kuat dengan syar'inya, dan orang Sunda kuat pada substansi atau hakikatnya. Maka orang Sunda, kalau kita lihat dalam ajaran Islam, gemarnya adalah kepada tarekat. Kalau kita lihat di Bali itu unsurnya adalah unsur sosial. Dan kenapa kalau di Sunda tidak ada simbol-simbol? Karena pada dasarnya, di Bali itu juga ada yang disebut banten atau sesajen yang ditujukan untuk menghidupkan aspek-aspek sosial. Sebagai contoh adalah menghidupkan pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Dengan adanya simbolisasi tersebut sangat bagus, sehingga agamanya tidak punah, sedangkan substansi dari agamanya tidak terlihat. Orang Sunda menyebut Tuhan sebagai Pangersa Anu Kawasa, karena saking tidak beraninya, Tuhan tidak bisa disebutkan namanya. Bagi orang Sunda, saking sucinya kitab suci, maka tidak boleh ditulis. Dan bagi orang Sunda, dalam menjalankan kesucian tidak akan punah, karena kesucian terletak pada jiwa, dan mereka sangat meyakini bahwa Pangersa yang Maha Kuasa ini akan menciptakan orang-orang yang mengingat lagi terhadap kitab sucinya tersebut. Sempat ada salah satu resi dari Bali. Beliau asli kelahiran Tasikmalaya yang sudah melaksanakan puasa 3 tahun 7 bulan dan ditutup selama 40 hari tidak makan tidak minum dan tidak tidur sama sekali. Beliau merasakan dirinya bersatu dengan alam. Beliau mengatakan dirinya bisa melihat dan mendengar pepohonan, tanah, air, dan lain sebagainya. Bahkan bisa diajak berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi, ketika dirinya sudah bisa bersatu dengan alam, maka tingkat sensitivitasnya juga akan sangat tinggi, karena yang digunakannya adalah bahasa alam. Dan kalau berbicara dengan sesama manusia, juga yang terdengar oleh orang itu bukan ucapan dari bibirnya, akan tetapi yang terdengar adalah hatinya secara langsung. Manusia yang ketika tingkat spiritualnya sudah tinggi, maka akan sangat sensitif. Ketika pohon disakiti, air disakiti, tanah disakiti, ayam dipotong, dan kambing dipotong, derita kesakitannya itu akan terdengar. Oleh karena itu, ia tidak akan berani memakan daging,
baik itu ikan, ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya, karena semuanya itu akan berbicara, kecuali telur. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa jika seseorang yang mengaku beragama akan tetapi masih melakukan berbagai cara demi untuk mendapatkan uang, berarti orang tersebut masih belum beragama karena masih belum yakin terhadap Tuhannya sendiri. Dan hal tersebut, kalau dibawa ke wilayah berpikir, maka perdebatannya akan sangat panjang. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami terhadap hak orang lain untuk memahami Tuhan dengan caranya sendiri. Tapi bagi saya ada sedikit kejanggalan di negara ini. Kalau boleh, saya berpikir, kenapa di negara ini yang diresmikan hanya agama-agama dari luar saja? Sedangkan agama atau ajaran dari tanah air kita sendiri tidak diresmikan, bahkan tidak dianggap sama sekali. Padahal, ajaran itu ajaran asli dari tanah kita sendiri. Salah satu contohnya, ajar Pikukuh Sunda